Ketika kita berbicara tentang akidah, berarti di sini kita berbicara tentang keimanan. Dalam menjalani kehidupan ini, yang namanya iman itu sangat dibutuhkan, karena tanpa keimanan, seseorang tidak akan mengetahui tujuan ia hidup di dunia ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana caranya membawa iman itu dalam kesehariannya kita? Karena ironinya, sekarang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Banyak yang mengaku beriman, banyak yang sudah bersyahadat. Nyatanya mereka masih saja ada yang mencuri, pacaran, korupsi, dan sebagainya. Apakah mereka tidak punya iman kalau gitu? Nah, disinilah sangat penting kita ketahui bahwa masalah iman itu tidak sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi diamalkan dengan perbuatan. Sebagaimana definisi iman dalam kitab Tauhid, menurut Imam Malik Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai, bahwa iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Maksudnya, pembenaran dengan hati dengan berpikir, pengakuan dengan lisan dengan mengucapkan kalimat syahadat, dan diamalkan dengan anggota badan. Banyak yang mengaku beriman, percaya sama Allah, tapi nol besar dalam aktivitas kesehariannya sebagai muslim. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka belum diuji lagi, dan sesungguhnya kami menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dari arti di atas ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa seorang muslim tidak cukup beriman dalam bentuk omongan saja. Dan yang kedua, pengakuan keimanan adalah terikat dengan apa yang dia imani. Kedua hal ini saling terkait, tidak boleh dipisahkan karena konsekuensi keimanan merupakan bukti terikatnya kita dengan hukum yang Allah turunkan. Oleh karenanya, Allah butuh yang namanya bukti agar bisa diketahui siapa yang benar beriman dan siapa yang dusta. Nah, sekarang yang harus kita ketahui bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah, maka kita wajib meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita harus terikat pada hukum dan aturan yang telah Allah buat untuk kita. Supaya apa? Supaya aktivitas kita selama di dunia sebagai makhluk selalu diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan dunia yang kita jalani ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjalani hidup ini, pasti yang namanya maut akan menjemput kita. Maka dari itu, dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Dan akan kemana kita setelah mati? Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, 3 pertanyaan di atas disebut dengan Uqdatul Kubra, alias simpul besar yang merupakan pertanyaan mendasar dan yang sangat penting untuk kita ketahui, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan terarah dan punya jalur yang jelas, dan tentunya agar kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.